Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan soal dan pembahasan terkait materi fungsi dan trigonometri. Nah, sebelumnya siapkan catatan terbaiknya. Semoga bisa dipahami dan selamat menyaksikan. Soal yang pertama, perhatikan diagram panah berikut ini. Ini ada diagram panah dengan himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B dengan anggota 4 dan 5. Pernyataan yang benar tentang diagram panah pada fungsi di atas adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu paham dulu seperti apa definisi pada fungsi. Ingat, fungsi itu adalah jika setiap anggota di himpunan A berpasangan tepat satu di himpunan B. Itu fungsi. Nah, kalau kita melihat opsi yang tepat mengenai definisi fungsi itu adalah yang benar adalah yang A. Bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kita melihat bahwa himpunan A dengan anggota tadi 1, 2, dan 3. Nah, anggota satu ini memiliki dua anggota yang sama di B, maka ini bukan fungsi. Nah, kemudian kalau kita mau melihat definisi daripada fungsi injektif ini itu sama halnya dengan fungsi satu-satu, ini sama ini, maka ini salah. Nah, fungsi injektif sendiri itu adalah untuk setiap pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan itu tidak boleh sama. Nah, kalau melihat dari gambar ini, itu tidak sesuai, Kemudian fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu jika setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawan, begitu juga sebaliknya. Tapi kita melihat diagram panahnya itu tidak sesuai dengan definisi daripada fungsi bijektif, maka ini yang salah. Kemudian fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu adalah setiap anggota himpunan di daerah kawan atau daerah B ini, himpunan B ini memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah asal. Artinya pasangan anggota himpunan daerah asal sama dengan daerah kawan boleh sama. Nah, kalau kita melihat definisi daripada fungsi surjektif yang melihat gambar ini tidak sesuai, maka opsi yang tepat adalah yang A, bukan fungsi. Nah, kemudian soal berikutnya yakni diketahui fx sama dengan negatif 6 ditambah 2x. Nilai f min 3 ditambah f1. Itu berapa ya? Nah, kita jawab. Pertama, kita tulis ulang soalnya. Fx sama dengan negatif 6 ditambah 2x. Nah, yang mau dicari adalah nilai f min 3 dan f1. Tentu sebelum itu kita harus mencari ketika nilai f min 3. Nah, min 3 ini kita substitusikan ke dalam nilai x Nah, maka negatif 6 ditambah 2 dikali negatif 3. Maka negatif 6 ditambah 2 kali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 6. Maka nilai f min 3 itu sama dengan negatif 6 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya ketika nilai f-nya 1, maka kita masukkan nilai 1 ke dalam fungsi ini, negatif 6 ditambah 2 dikali 1. Maka negatif 6 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Maka nilai f1 itu sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita mau menjumlahkan f min 3 ditambah f1. Maka f min 3 ditambah f1 itu sama dengan negatif 12, f3-nya ditambah dengan negatif 4 untuk nilai f1-nya. Maka hasilnya adalah negatif 12 ditambah negatif 4, negatif 16. Hasilnya maka jawaban yang benar adalah yang opsi A. Nah, kemudian soal berikutnya, jika fx sama dengan 2x min 6, maka f inverse x, nah ini soal fungsi inverse
Maka kita akan jawab soal ini. Pertama adalah, ya, kita tulis ulang soalnya di sini. Fx sama dengan 2x min 6. Nah, bentuk ini kita mau ubah nanti menjadi f inverse x atau kebalikan, ya, kebalikannya dari ini. Nah, sebenarnya ada rumus singkat atau cara cepat untuk menyelesaikan inverse fungsi. Nah, ini kan bentuk fx sama dengan ax min b. Maka nanti kalau kita mau mencari inverse-nya atau f inverse x itu sama dengan x, ya. Ini min b berarti min b per a. Tuh. Ini yang kuncinya. Nah, sama dengan ini. Kalau kita mau selesaikan soal ini, maka f inverse x itu sama dengan x, ini kan min 6. Karena ketemu dengan min, maka positif 6, ya x plus 6 per a-nya adalah 2. Maka ini sama halnya dengan ya, 1/2 x, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka jawaban yang benar adalah yang opsi B. Oke, mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Kemudian, soal selanjutnya, jika Gx sama dengan X ditambah 3 per X min 2, maka G inverse X sama dengan berapa? Nah, kita jawab soal ini dengan cara yang mudah, ya. Cara yang mudahnya adalah, nah, ini konsep ya, atau cara cepat untuk menyelesaikan fungsi inverse. Nah, ini kan Gx ya, sama dengan X tambah 3 per X min 2. Atau sama dengan bentuknya seperti ini. Gx sama dengan AX ditambah B per CX min D. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka inverse-nya itu, ya, G inverse X-nya adalah min DX ditambah B per CX min A. Nah, ini inverse-nya atau kebalikannya daripada fungsi Gx. Maka kita selesaikan dengan rumus yang cepatnya atau cara cepatnya. Maka tadi kan Gx sama dengan X ditambah 3 dibagi dengan X min 2. Maka G inverse X-nya adalah, kita anggap X ini adalah, ini A, 3 ini adalah B, C ini adalah X, ya, dan min 2 ini adalah D. Maka kita masukkan dalam konsep atau rumus cepat ini. Jadi min, ya, 2X berarti min 2 ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah 2, ya. Ini 2 ditambah 2X, ya, ditambah dengan B-nya adalah 3 per, ya, CX berarti kita tulis X, ya, A-nya adalah negatif 1, berarti negatif 1. Maka jawabannya adalah 2X ditambah 3 per X min 1. Maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal selanjutnya, yakni diketahui fungsi fx sama dengan 6x min 3. Kemudian gx 5x ditambah 4 dan f bundaran gx itu adalah 81. Nilai x adalah, nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis ulang soalnya terlebih dahulu, ya. Fx-nya adalah 6x min 3. Kemudian gx itu adalah 5x ditambah dengan 4. Nah, kita mau mencari nilai x-nya. Maka tentu f bundaran gx, ya, sama dengan, kita bisa uraikan ini, f gx. Ya, ini namanya fungsi komposisi, ya. Maka f gx-nya adalah 5x ditambah dengan 4. Nanti 5x tambah 4 ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Ya, maka 6, x-nya kita ganti dengan 5x ditambah 4. 5x ditambah 4, ya, dikurang dengan 3. Itu nilai f. Maka ini kita bisa selesaikan. 6 dikali 5x berarti 30x. Kemudian 6 dikali 4 itu hasilnya adalah 24. Kemudian dikurang dengan 3. Maka f bundaran gx itu sama dengan
30x ditambah dengan 21. Ini untuk f bundaran Gx. Nah, karena f bundaran Gx sama dengan 81, ya, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini yang telah kita dapat. Ya, f bundaran Gx sama dengan 30x ditambah 21. F bundaran Gx nilainya kan 81. Ya, sama dengan 30x ditambah 21 karena kita mau mencari nilai x-nya. Ini. Maka kita selesaikan yang ini ya. 81 ya. Ini positif 21 kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 21 sama dengan 30x. Nah, 81 dikurang 21 itu hasilnya adalah 60 ya. Sama dengan 30x. Maka kalau kita mau mencari x itu sama dengan 60 dibagi dengan 30 ya. Maka x-nya itu sama dengan 2. Maka jawabannya adalah yang opsi A. Oke, lanjut ya. Nah, soal selanjutnya diketahui Gx sama dengan x ditambah 1 dan fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 1. Nah, hasil dari fungsi komposisi f bundaran Gx adalah, nah untuk menjawab soal ini, kita masukkan rumus daripada fungsi komposisi f bundaran Gx. Maka f bundaran Gx itu sama dengan f dikali dengan Gx. Nah, karena kita ketahui f ya, dalam kurung Gx itu adalah x ditambah 1. Kita tulis x ditambah 1. Kemudian, nilai x tambah 1 ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx ini, x kuadrat ditambah x dikurang 1. Jadi x kuadratnya kita ganti dengan x ditambah 1 pangkat 2, ya, ditambah x-nya kita ganti juga dengan x tambah 1. X tambah 1 dikurang dengan 1. Ya. Gx ini kita substitusikan ke dalam fungsi f, itu maksudnya ya. Sehingga ini kita bisa selesaikan x tambah 1 kuadrat itu menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Untuk ini ya. Kemudian ditambah x ditambah 1 dikurang 1. Maka hasilnya adalah x kuadrat 2x ditambah dengan x yang sama mempunyai variabel x. Ya. Hasilnya adalah 3x. Kemudian 1 ditambah 1, 2. Kemudian dikurang 1 hasilnya adalah tambah 1. Maka jawabannya adalah f bundaran Gx itu adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Maka opsi yang tepat untuk soal ini adalah opsi bagian C. Ya, ini yang benar. Soal selanjutnya, diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat min x ditambah 3. Nah, hasil dari fungsi komposisi f bundaran gx adalah, nah untuk menjawab soal ini sama dengan contoh sebelumnya, kita masukkan rumus daripada f bundaran gx. Itu sama dengan f dikali dengan gx. Maka f, gx-nya kita masukkan nilainya x kuadrat min x ditambah dengan 3. Nah, x kuadrat min x tambah 3 ini kita substitusikan nilainya ke dalam fungsi fx dengan mengganti nilai x. Sehingga 3 dalam kurung kita ganti x-nya menjadi nilai yang ada di sini, x kuadrat min x ditambah 3. Ya, kemudian ditambah dengan 2. Kita kalikan masuk 3-nya berarti 3x pangkat 2. 3 dikali min x min 3x, kemudian 3 dikali 3, itu hasilnya adalah 9, ditambah dengan 2. Maka nilai daripada f bundaran gx itu sama dengan 3x pangkat 2 min 3x ditambah dengan 11. Ya. Maka jawabannya yang tepat adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5 dan gx sama dengan 2x ditambah 1.
Hasil dari fungsi komposisi G bundaran fx adalah, nah untuk menjawab soal ini, kita masukkan rumus daripada G bundaran fx. Itu sama dengan G dikali dengan fx. Nah, kita masukkan nilai yang ada pada fungsi fx. Itu adalah x kuadrat ditambah 4x min 5. Nah, x kuadrat ditambah 4x min 5 ini kita masukkan nanti ke dalam fungsi g atau gx-nya, yakni 2x tambah 1. Sama dengan 2, x-nya kita masukkan nilai ini, x kuadrat ditambah 4x min 5. X kuadrat tambah 4x min 5, kemudian ditambah dengan 1. Nah, dari sini ya, 2x tambah 1. Maka kita bisa selesaikan ini, kita masukkan nilai 2 ini dikali dengan x kuadrat, itu adalah 2x kuadrat. Kemudian 2 dikali 4x itu adalah positif 8x. Kemudian 2 dikali dengan min 5 itu adalah min 10, ditambah dengan 1. Maka G bundaran fx itu adalah 2x kuadrat ditambah 8x min 10 tambah 1, hasilnya adalah negatif 9. Maka jawabannya adalah yang C. Oke? Nah, soal berikutnya, diketahui fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Nilai dari fungsi komposisi G bundaran fx adalah, nah sama dengan contoh sebelumnya, kita masukkan rumus daripada G bundaran fx itu sama dengan G dikali dengan fx. Kita masukkan nilai daripada fx-nya itu adalah 3x min 1. 3x min 1. Nah, 3x min 1 ini kita masukkan nilainya ke dalam fungsi gx. Kan gx adalah 2x kuadrat ditambah 3. Berarti kita tulis 2. X-nya kita ganti dengan 3x min 1. Berarti 3x min 1 pangkat 2 ditambah dengan 3. Terlebih dahulu kita selesaikan yang bentuk pangkatnya. Ini menjadi 3x min 1 kuadrat itu adalah 9x kuadrat. Kemudian 2 dikali 3 6x kali 1 adalah min 6x. Min 1 kuadrat berarti tambah 1 ditambah dengan 3. Barulah kita kalikan 2 dengan yang dalam kurung ini. 2 dikali 9x pangkat 2 berarti 18x pangkat 2. Kemudian 2 dikali min 6x berarti min 12x. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2 ditambah dengan 3. Maka G bundaran fx itu sama dengan 18x pangkat 2 min 12x ditambah dengan 5. Maka jawaban yang tepat adalah opsi bagian D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya, diketahui fungsi gx sama dengan x min 5 dibagi dengan 2x ditambah 1. Maka g inverse x adalah, nah untuk menjawab soal ini, ya perlu kita kembali melihat ini bentuk gx-nya. Bentuk gx-nya adalah, itu ax ya ditambah b ya per cx ditambah d. Maka kalau kita mau mencari inverse-nya, ya G inverse X dari bentuk seperti ini, maka itu menjadi min dx plus B bagi dengan Cx min A. Ya. Nah, kalau kita mau selesaikan fungsi Gx ini dengan metode ini, itu caranya adalah, jadi kita masukkan Gx adalah sama dengan X min 5 dibagi dengan 2X plus 1. Maka G inverse ya dari X min 5 per 2X tambah 1 itu hasilnya adalah, kita masukkan ini sesuai dengan bentuk ini, berarti anggap ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti min dx berarti min X ya. Kemudian min 5 ya dibagi dengan Cx ya. Jadi Cx-nya tetap berarti 2X. Nah, min A-nya berarti min X-nya adalah 1 kan? 1. Berarti jawaban yang tepat untuk opsi untuk soal ini itu adalah
yang A. Oke, semoga dimudahkan ya. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.